Bayangin kalian lagi di warung makan dan ngelihat menu kayak gini, atau lagi jalan-jalan di pasar dan malah ketemu promo-promo ini. Mungkin kalian langsung nggak jadi lapar. Ya, manusia udah terbiasa makan ayam, bebek, sapi, kambing, bahkan kuda. Oke, sampai sini jangan malah ngiler dulu. Lanjut ke pertanyaan besarnya, kenapa singa, serigala, anjing, dan kucing nggak kita makan juga? Alasan utamanya ternyata kelihatan sangat sepele, yakni rasa hewan-hewan pemakan daging itu mungkin kurang enak. Jadi ya, beberapa orang yang udah pernah makan daging mereka bilang rasa dagingnya itu alot, bikin rahang, mungkin kecapean ngunyah duluan sebelum jadi kenyang. Ini tuh gara-gara predator itu tuh punya otot yang kuat dan keras biar bisa ngejar dan nangkep mangsanya. Nah, tapi gimana kalau kita tetap ngotot aja makan hewan-hewan ini? Bisa jadi kalian malah sakit gara-gara daging predator liar itu kemungkinan beracun. Oke, biar makin ngerti, coba kita ingat pelajaran SD dulu tentang piramida makanan. Hewan di sini tuh butuh banyak tumbuhan, dan pemangsanya bakal ngonsumsi banyak hewan tadi. Gitu terus sampai atas para predator puncak. Nah, ada beberapa jenis racun yang bisa dalam tanda kutip disimpan di dalam tubuh para hewan. Makin tinggi gara-gara pemangsa makanin makin banyak hewan yang beracun, racun di tubuhnya pun juga jadi makin banyak. Misalnya kayak ikan yang udah kepapar polusi laut terus dimakan sama anjing laut yang dimakan lagi sama serigala, racun di tubuh serigala jadi numpuk. Selain itu ada juga beberapa hewan yang udah deket banget sama manusia, bahkan sampai nyuri hati kita. Jadi mungkin kalau dimakan rasanya kayak makan sahabat sendiri. Terus di beberapa kepercayaan ada aturan yang emang ngelarang buat makan beberapa jenis hewan. Misalnya hewan bertaring atau bercakar karena dianggap nggak layak buat jadi makanan. Jadi ya itulah alasan kenapa nggak semua hewan bisa dimakan. Ada yang emang nggak enak, beracun, sampai dinilai nggak layak sama kepercayaan yang dipegang. Dan selain dagingnya, ada juga yang perlu dipertimbangin kalau soal makanan layak, yakni proses pengolahan dan penyimpanannya. Ya, ternyata ada peraturan yang bilang kalau nggak cuma makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang perlu dipastiin halal, tapi juga barang gunaan, apalagi yang bersentuhan langsung sama makanan kita. Makanya penting banget buat ngecek apakah bahan baku dan fasilitas produksinya juga udah terjamin halal. Misalnya, material yang dipakai bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Terus semua alat dan mesin yang digunain juga bersih dari zat-zat kayak gitu. Jadi kita bisa tenang dan gak usah ribet lagi mikirin kualitas makanan yang kita simpen di kulkas. Pada akhirnya, mungkin daripada kita penasaran sama rasa daging mereka, mendingan kita nyantap makanan bulat abu-abu satu ini yang emang udah terbukti enak. Ya, karena ternyata nggak cuma kualitas makanan yang perlu kita jamin, tapi juga barang-barang gunaan yang kita pakai. Karena ibaratnya, jangan sampai kita cuci tangan, tapi saluran kerannya yang penuh kotoran. Dan ya, biar makin tenang lagi pas mau nyimpen makanan di kulkas, kalian bisa juga cek lebih lanjut di video satu ini. Dan seperti biasa, terima kasih.